Muhammad Sultan Arifin, SPD MPD selaku Direktur SDM, ada Pak Ogi selaku Kasih Pengembangan Karir dan Data Informasi, serta saya sendiri, Pak Joko Yulianto, serta Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di link Zoom ini, nggih, dalam rangka sosialisasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Serdos tahun 2026, di mana di dalamnya ada gelombang nol dan gelombang satu. Nah, gelombang nol dan gelombang nol itu sebenarnya yang sudah melakukan penilaian secara PTU di tahun 2025 karena kuotanya yang terbatas dari nasional sehingga harus masuk ke gelombang nol di tahun 2026. Dan gelombang satu tahun 2026 sendiri nanti Bapak Ibu yang memang belum sama sekali melakukan proses penilaian baik portofolio maupun PDD UKT PTD. Untuk mempersingkat waktu, Pak Sultan, untuk memberikan arahannya kepada Bapak Ibu semua, harapannya Perdos di tahun ini, gelombang nol terutama dan gelombang satu ini bisa lolos semua dan kuotanya juga lebih banyak Pak Dirge. Waktu dan tempat Oke. kami persilakan Pak Sultan. Nggih. Terima kasih Pak Joko, Mas Oki, dan teman-teman Bapak Ibu yang telah eligible ya, Mas eligible gelombang nol dan gelombang satu tahun 2026 untuk menghadapi pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen. Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih atas tamunya pada sore hari ini dalam Zoom karena ini waktunya berkejaran karena akan segera sudah di kick off untuk Serdos tahun 2026. Bapak Ibu semua nanti yang eh, ada catatannya untuk segera mengupdate data-data Ibu, Bapak Ibu di sistemnya masing-masing ya, Bapak Ibu. Ini kami sampaikan bahwa eh, Serdos ada perbedaan-perbedaan Serdos pada tahun ini sehingga Bapak Ibu semua untuk benar-benar memperhatikan agar Serdos tahun 2026 ini bisa sukses seperti kami mengawal Serdos-Serdos sebelumnya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa ini awal untuk Bapak Ibu sebagai dosen Tapi masih cantik profesional ya. sehingga nanti Bapak Ibu kami minta untuk akan Oke, kami udah. Mbak pandu Yuni sih kurang oleh aja, jadi kita tunggu Mbak Yuni. oleh Enggak, Ye, Mbak enggak, dimatikan dulu nggih. enggak. Nggih. Oke, kita lanjut nggih. Next Mas. Nggih. Oke, Bapak Ibu, ini rundown atau data eligible dan nominasinya Serdos 2026. Status Serdosnya eligible 2025. 2025 otomatis itu gelombang nol ya, yang sebelumnya sisa dari penyerapan dari kementerian sehingga masuk di gelombang nol dan ada gelombang satu. Ini akan dilaksanakan secara bersama-sama, nggih, Bapak Ibu. Ini jumlahnya ada ini ya, eligible tahun 2025 eh, diajukan tidak masuk kuota penilaian tahun 2025. Ada 51 dosen dan di catatan kami ada 4 dosen tidak masuk eligible 2026. Jadi yang sudah kemarin sudah di gelombang seharusnya masuk di gelombang nol, ini ada 4 dosen yang tidak masuk eligible di tahun 2026. Dikarenakan BKD irisan dengan PT lama atau status tubel. Untuk Serdas tahun 2026 ini status tubel dengan meninggalkan ini otomatis tidak bisa mengikuti Serdos. Nah, ini yang membedakan. Terus Bapak Ibu yang BKD-nya dari 4 semester itu masih irisan dengan PT lama. Ini belum bisa diakomodasi untuk Serdos tahun ini. Sehingga BKD-nya harus semuanya 4 semester itu
eh, di PT yang sama. Ya. Eligible tahun 2026 dari eligible 2025 itu ada 47 dan eligible 2026 itu ada 32 dosen. Total eligible dan ini nominasi 2026 ini ada 157 dosen. Berarti total yang eligible 2026 ada 236 dosen. Eh, yang 47 sama 32 yang memenuhi syarat untuk diajukan proses selanjutnya. Sedangkan yang 157 dosen ini belum ada karya ilmiah atau publikasi yang diajukan. Nah, ini nanti dari 157 akan disampaikan oleh Mas Oki atau Mas Joko siapa saja sehingga segera Bapak Ibu untuk karya ilmiah dan publikasinya segera diajukan di sister Bapak Ibu semua. Next. Nah, ini jadwal untuk gelombang pertama, nggih. Untuk kami mohon perhatiannya. Untuk yang masuk ke gelombang 0, ini mulai sekarang sampai tanggal 30 Juni, kurang berapa hari, kurang 5 hari lagi, ini persiapan pemenuhan persyaratan Serdos. Jadi nanti Bapak persyaratannya apa, segera dilengkapi. 1 Juli penarikan data calon peserta Serdos yang telah memenuhi persyaratan. Jadi Bapak Ibu nanti sampai tanggal 30 itu akan Bapak Ibu akan dicek pemenuhannya. Nanti kalau tidak segera dilaksanakan pemenuhan sehingga nanti pada penarikan 1 Juli calon peserta Serdos telah memenuhi persyaratan. Ya. Terus yang tahapan kedua tanggal 7 sampai 20 Juli 2026 pembaruan data bidang keilmuan dan mengunggah portofolio terbaru atau menarik dari foto profil sister oleh peserta Serdos yang divalidasi oleh PT US ya. Perguruan tinggi mengusul ya. Tanggal 10 sampai 31 Agustus penilaian portofolio peserta Serdos oleh asesor perguruan tinggi yang penyelenggara Serdos. Nanti akan dijelaskan sendiri. Bapak Ibu, ini nanti mungkin waktu Bapak Ibu dan portofolio mohon untuk waktu yang telah ditentukan. Biasanya kami teman-teman dari SDM itu akan membuka Zoom untuk mengawal Bapak Ibu satu persatu. Sehingga tolong nanti pasti ini antriannya panjang. Kami minta teman-teman panitia untuk menjadwal waktunya jam berapa sampai jam berapa sehingga tidak dikuras karena sebelumnya itu 24 jam kami mengawalnya. Mungkin karena ini pesertanya banyak, mungkin energinya juga dan tenaganya nggak banyak di SDM sehingga teman-teman nanti bisa memanfaatkan waktu-waktu yang sudah ditentukan, sudah dijadwal oleh SDM sehingga Bapak Ibu sewaktu-waktu untuk nge-link ke Zoom yang kita gunakan ini untuk pendampingan, pengisian dan cek semua data-data portofolio yang Bapak Ibu isi. Tanggal 2 sampai 4 September 2026 yudisium internal. Nanti akan ada yudisium internal ini memastikan bahwa Bapak Ibu itu masuk ke babak selanjutnya atau gagal biarpun nanti masih ada yudisium secara nasional tanggal 9. Nanti akan didiskusikan antara penilai 1 dan penilai 2 sehingga Bapak Ibu nanti kalau terjadi perbedaan akan ada masukan-masukan dari penilai yang lain dan para penilai juga akan ditanya kenapa penyebabnya kalau tidak lulus atau bagaimana nanti di tanggal 2 sampai 24. Setelah itu dikirim ke kementerian itu tanggal 9 September 2006 yudisium secara nasional. Ini saya kira kalau gelombang 0 sama gelombang 1 hampir sama. Next, gelombang yang jadwal gelombang 1, saya kira juga sama, cuma nanti ada perbedaannya di ini ya, saya bacakan aja. Sama persiapannya di bulan Juni 2026, persiapan pemenuhan persyaratan Serdos, terus tanggal 1 Juli penarikan data sama, ini, terus tanggal 6, calon peserta Serdos eligible
dan dinilai gelombang 1 tahun 2026. Ini hampir hanya selisih harinya. Terus penyusunan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, OKTPT, dan penilai persepsi. Ini Bapak Ibu nanti mengisi di bulan 7 sampai 20. Ini akan dipandu oleh teman-teman. Terus penghitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos perguruan tinggi pengusul. Ya, nanti penghitungan nilainya oleh perguruan tinggi pengusul. Terus tanggal 10 sampai 31 Agustus penilaian portofolio peserta Serdos oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara Serdos. Jadi Bapak Ibu nanti penilaiannya juga bukan dari Indonesia ya Bapak Ibu, dari luar, sehingga Bapak Ibu nanti akan dipandu di bulan tanggal 7 sampai tanggal 20 Juli. Eh, Terus tanggal 2 sampai 4 September ini sama yudisium perguruan tinggi penyelenggara. Setelah itu tanggal 9 yudisium secara nasional. Ya, Bapak Ibu. Itu terus next berikutnya. Ini latar belakang monggo ini ya Bapak Ibu kami berpesan untuk benar-benar Bapak Ibu nanti tolong dipantau terus di data di sister karya-karya ilmiah yang belum segera. Dan itu mungkin kami pengantar dari kegiatan hari ini, semoga Bapak Ibu semua yang sudah eligible dan sudah dapat memenuhi, Bapak Ibu semua nanti bisa lulus 100%. Karena Amin. uh, budaya kami di UNESA itu lulusnya 100% selama kami dan tim mengawal Bapak Ibu Serdos. Saya minta Bapak Ibu yang gelombang ini juga lolos 100%, tidak terjadi ada yang tidak lulus. Itu terjadi ini mulai kami mendampingi Bapak Ibu mulai 2001 sampai sekarang. Yang akan ini yang sebelumnya tahun kemarin itu semua lulus 100%. Semoga tahun ini Bapak Ibu tolong nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman turuti, ikuti, dan segera dilaksanakan, segera diisi. Bila ada kekurangan, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa lulus 100% di tahun ini. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan Mas Joko dan Mas Oki terkait dengan ketentuan-ketentuan lain. Ya, itu yang bisa kami sampaikan di awali. Untuk itu kami berikan ke Mas Joko atau Mas Oki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas Joko, Mas Oki. Oke, terima kasih Pak Dir atas arahannya untuk Bapak Ibu dosen dan memberikan motivasi yang luar biasa sehingga harapannya apa yang disampaikan Pak Dir itu betul-betul dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena kami pada dasarnya all out, nggih. Artinya akan mendampingi Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan Pak Dir mulai tahun 2021 kami mengawal Serdos itu insya Allah semuanya lulus. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus konsisten dalam melakukan hal-hal yang mungkin secara aturan dan apa yang sudah kami alami berbagai studi kasus. Oke. Izin melanjutkan paparan yang disampaikan Pak Dir. Jadi latar belakang dari Serdos ini sebenarnya petunjuk teknis Serdos tahun 2026 ini disusun berdasarkan amanat dan sebagai implementasi operasional dari Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 52 tahun 2025. Di samping itu ada Kepdirjen terkait Serdos 100 nomor 135 nggih Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin setelah kegiatan ini nanti PPT sama Kepdirjen terkait Serdos nanti akan kami share di grup sehingga Bapak Ibu bisa mempelajarinya dengan seksama. Mengacu pada regulasi tersebut, petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyediakan panduan bagi perguruan tinggi pengusul PTUS. Jadi kami UNESA ini kebetulan selaku PTUS yang mengusulkan dosen-dosennya untuk proses Serdos, sekaligus kita juga sebagai perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi. Jadi UNESA itu kebetulan dua-duanya diberikan amanah atau
kepercayaan dari kementerian juga sebagai penyelenggara. Jadi nanti dosen-dosen dari luar UNESA itu akan dinilai oleh asesor Cerdos yang dimiliki oleh UNESA. Oke. Next. Oke, jadi poin-poin perubahan dari peraturan Cerdos ini, karena ini peraturan sangat baru, nggih, Bapak Ibu, termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Dir, kenapa di gelombang nol itu ada yang harus tereliminasi, karena dengan aturan baru ini sama dengan JAD, Bapak Ibu, proses kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi 4 BKD berturut-turut selama 4 semester itu harus memenuhi yang pertama. Yang kedua, harus berasal dari perguruan tinggi pengusul. Jadi kalau 2 BKD dari PT sebelumnya dan 2 dari UNESA, itu akan keluar dari eligible dan belum masuk. Karena ada 2 BKD yang bukan dari UNESA. Okay. Jadi perubahan-perubahan terkait persyaratan, pemeringkatan, instrumen penilaian, termasuk sanksi Bapak Ibu. Okay. Jadi ada sanksi Bapak Ibu di sini. Nanti akan kami jelaskan di PPT berikutnya. Ketentuan penerbitan Serdos, guru besar dan profesor. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu, jadi persyaratan yang harus dipenuhi. Kenapa Bapak Ibu masuk di eligible ataupun nominasi? Tadi dijelaskan Pak Dir, eligible ini artinya Bapak Ibu sudah menyelesaikan syarat. Yang pertama, sudah 2 tahun dari sejak menjadi dosen tetap. Kalau dulu itu Bapak Ibu 2 tahunnya dari TMT Jabung pertama, baik AA maupun lektor. Tapi sekarang menariknya dari sejak menjadi dosen tetap, 2 tahunnya, persis sama kayak JAD. Oke. Berstatus sebagai dosen tetap dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi Bapak Ibu memang yang dosen baru-baru sudah tidak mengenal NIDN. Jadi begitu baru langsung prosesnya memiliki NUPTK, bukan NIDN lagi. Yang kedua, jabatan akademik asisten ahli itu memiliki jabatan akademik terendah, ya. Artinya seorang dosen itu ketika magister atau S2 itu jabatannya adalah asisten ahli, sedangkan yang kualifikasi doktor atau S3 itu jabatannya lektor. Masa kerja, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Oke. Jadi minimal asisten ahli, karena memiliki jabatan. Kalau masih tenaga pengajar Pak Joko, belum bisa. Tenaga pengajar artinya bukan jabatan akademik. Oke. Nah, kenapa Bapak Ibu masuk menjadi eligible atau eligibilitas? Yang pertama, pemenuhan BKD atau LKD memenuhi laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen selama 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Jadi dipastikan bahwa Bapak Ibu yang tidak eligible walaupun BKD-nya 4 semester berturut-turut, kemungkinan perpindahan dari PT lama. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu memiliki sertifikat pekerti dan AA. Ya, ketika nanti Bapak Ibu yang dinominasi Pak Joko, saya sudah pernah mengikuti pekerti atau AA, tapi di sister saya kok belum ada. Lah, ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu, yang bisa mengunggah itu hanya lembaga penyelenggara yang sudah diakui oleh kementerian. Jadi kayak kami di SDM selaku pengelola, walaupun kami operator itu tidak bisa mengunggah sertifikat pekerti atau AA. Tapi yang berhak mengunggah itu LPSP. Kalau memang Bapak Ibu mengikuti AA pekertinya di LPSP UNESA. Okay? Jadi kalau memang ada, Pak Joko saya sudah mengikuti AA pekerti di LPSP, tapi kok belum terunggah. Monggo bisa menghubungi Pak Karwanto di LPSP untuk segera mengunggah sehingga sertifikat AA pekertinya
terupload dan menjadi syarat untuk eligible. Yang ketiga, nah ini yang dinominasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dir 157 nggih Bapak Ibu. Itu banyak Bapak Ibu hanya kurang di-upload karya ilmiah. Tapi begitu kemarin disampaikan Mas Oki di grup secara apa klaster ada yang eligible sama yang nominasi, beberapa sudah melakukan upload dan sudah kami validasi Bapak Ibu nggih. Sudah kami validasi dan alhamdulillah di awal aplikasi ini dibuka itu semula 75. Terus bergeser ke sini karena itu update-nya dari kementerian gitu Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu sudah kami validasi tidak serta-merta langsung geser ke eligible karena kementerian akan melakukan update setiap jamnya. Nah, sampai detik ini sudah masuk 85 Pak Dir. Jadi dari 75 menjadi 79 terus tadi baru kami cek dengan Mas Oki itu sudah masuk 85 yang masuk ke daftar eligible. Jadi artinya Kurang berapa, Bapak Mas? Kurang kurang berapa, Mas Joko? kurang sekitar 151 Pak Dir. Jadi yang sudah saya validasi dan bergeser ke eligible menambah 6. Di Nah, Pak Joko minta tolong nanti di expose saja Pak Joko biar bergerak semua Pak Joko. Nggih. G, siap, siap, G. Iya, G iya. Pak Dir. Nanti daftar-daftar yang memang belum nganu G, belum apa Nggih. melakukan upload karya ilmiah, G, siap. Ya, G. nggih. Matur nuwun Pak Dir atas apa arahnya, G. Next. Nah, urutan pemeringkatan calon peserta Serdos. Nah, ini Bapak Ibu, G. Urutan pemeringkatan calon peserta Serdos. Jadi jabatan akademik atau jabatan terakhir yang dimiliki. Oke. Jadi secara tidak langsung nanti kalau lektor itu lebih diutamakan. Tapi bukan berarti asisten ahli tidak masuk. Tergantung kuota nasional. Jadi perlu kami perjelas gitu Pak Dir. Artinya kuota itu bukan UNESA yang menentukan gitu Bapak Ibu. Kan selama ini Bapak Ibu Pak Joko tolong saya dimasukkan kuota Serdos. Jadi kami itu hanya bertugas mengawal Bapak Ibu dalam masuk eligible sampai menyelesaikan pengisian termasuk portofolio, PDD UKT-PT, sampai penilaian atasan langsung, teman sejawat, dan mahasiswa, itu selesai, nanti kuota itu yang menentukan kementerian. Termasuk yang tahun kemarin kami menghadiri yudisium dengan Pak Dir dan Mas Oki di Jakarta itu kuota nasional hanya 15.000 Bapak Ibu. Padahal yang sudah masuk penilaian PTU atau PDD UKT-PT itu 19.000. Artinya di tahun 2025 kemarin parkir 4.000 yang akhirnya menjadi gelombang nol. Okay? Jadi pendidikan terakhir yang kedua yang dimiliki, jadi apakah magister atau doktor nanti juga salah satu pertimbangan. Dosen penyandang disabilitas, lah ini hal yang baru Bapak Ibu di Kep Dirjen yang 135 terkait Cerdos memfasilitasi bagi Bapak Ibu dosen yang penyandang disabilitas. Jadi harus menyertakan bukti dan surat keterangan dari pimpinan dan dokter. Gitu. Masa kerja keseluruhan sebagai dosen terhitung mulai tanggal TMT pengangkatan pertama dalam jabatan akademik. Next. Nah, instrumen penilaian persepsi untuk rekan sejawat dan aspek kepribadian mengalami penyesuaian untuk memenuhi kompetensi sosial dosen. Jadi ada keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi, menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit, menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika dan akademik dan moral. Next. Sanksi. Tadi di awal kami sebutkan sanksi, Bapak Ibu. Jadi sanksi ini sebenarnya apabila dari hasil evaluasi ditemukan panitia sertifikasi pendidik dosen PTPS, ini untuk yang PTPS ya, kebetulan Unesa juga PTPS, memiliki kinerja yang baik
atau menyalahi ketentuan misconduct akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan. Jadi kalau dirasa asesor-asesor UNESA itu dalam melakukan penilaian tidak mengikuti aturan main yang sudah ditentukan, itu kena bench, kena suspend ya istilahnya. Di UNESA nanti pasti tidak akan diberi kuota untuk melakukan penilaian. Nah, Serdos untuk dosen, guru besar atau profesor ini mungkin banyak terjadi di swasta ya, mungkin kadang LK maupun guru besar belum Serdos. Nggih. Next, nggih, retensi. Jadi ada beberapa retensi, ada tiga nggih, dosen yang telah mempunyai sertifikasi dosen untuk dosen harus selalu melakukan pengembangan diri. Oke. Nah, ini sempat ramai Bapak Ibu yang nomor 2, ini 20 JP, ini insya Allah sudah dihapus nggih, Pak Dir nggih. Jadi langsung dari Pak Iya, Mas. Menteri, karena Sudah ini dihapus kan, karena sempat ditarik. Iya. menimbulkan gaduh karena harus 20 jam pelatihan ketika nanti sudah memiliki serdos. Nggih. Sudah. Nggih. Next mungkin. Oke. Nah, ini ini yang tadi saya sampaikan kelas balik Serdos di 2025 kuotanya 15.000 Bapak Ibu. Oke. Nah, 15.000 di reguler lulus 14.577, tidak lulus 423. Jumlah peserta 15.000 reguler, 977 mitra dan 167 mandiri. Oke. Lulus 97,6%, belum lulus 2,94%. Next. Nah, ini isu Serdos 2025, TMT JF belum sesuai dengan status kepegawaian, 48, 48 dosen, G. Terus 5 dosen data pendidikan terakhir kosong, belum sesuai. PTU tidak mengajukan usulan Serdos, tidak memproses. 274 dosen tidak menyelesaikan proses. Ini jadi apa kilas balik dari Yudisium Nasional Bapak Ibu. Oke. Jadi info ini ya. Oke. Next. Nah ini kelembagaan Serdos mungkin nggak terlalu. Oke. Jadi next. Oke. Nah ini kategori oke, pembiayaan jadi dosen tetap Kemdikti Saintek dan dosen tetap kementerian lain. Kalau dosen di bawah Kemendikti Saintek itu pembiayaan ditanggung oleh kementerian, Bapak Ibu. Tapi kalau dari mitra atau KL, biasanya kami menerima mitra itu jadi biaya dibebankan oleh unitas pengusul. Oke. Next. Nah, ini portofolio dosen, kualifikasi akademik, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Oke. Yang kedua, penilaian persepsi, persepsi dari atasan. Jadi nanti Bapak Ibu itu ada 3 penilaian. Yang pertama dari atasan langsung, itu dari Korprodi. Terus ada penilaian teman sejawat, oke, ada 3 orang. Dan ada penilaian dari mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, jadi mahasiswa yang sudah pernah diajar Bapak Ibu kalau bisa. Karena kan kalau belum pernah diajar kan nggak bisa melakukan penilaian terhadap proses pengajarnya Bapak Ibu. Jadi nanti harus memilih nama-nama mahasiswa yang sudah pernah mengikuti mata kuliah yang sudah diampu oleh Bapak Ibu. Pernyataan diri, ya ini pernyataan diri tentang kontribusi dosen bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Lah ini sering terjebak Bapak Ibu di nomor 3 ini. Kadang Bapak Ibu itu nggak percaya diri, padahal istilahnya portofolio ini sudah mengalir saja. Apa yang menjadikan Bapak Ibu atau cerminan Bapak Ibu itu tuangkan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Nanti ketika dilakukan penilaian dan ada kemiripan 75 ke atas, itu langsung vote Bapak Ibu. Artinya langsung vonis tidak lulus. Dan itu hukumannya 1 tahun tidak boleh mengikuti Serdos. Jadi langsung
spot. Istilahnya sudah tidak bisa dinilai apa-apa karena kemiripan sudah di atas 75 karena sistem akan membacanya. Oke. Next. Oke, Mas Oki, monggo mungkin bisa dapat dilanjutkan berbagi tugas nanti Oke, kita diskusi bareng-bareng. Oke, monggo Mas Oki. oke, terima kasih Pak Joko. Nah, Bapak Ibu, untuk dokumen pendukung portofolio di tahap 1, Bapak Ibu akan melengkapi dokumen daftar riwayat hidup. Jadi pastikan Bapak Ibu, portofolio Bapak Ibu sudah sesuai, Bapak Ibu. Nggih. Nah, terus dokumen ijazah, dokumen keputusan jabatan fungsional dosen tetap, laporan LKD 4 semester berturut-turut, dokumen sertifikasi pekerti, data penilaian persepsi, dokumen pernyataan diri dosen dalam untuk unjuk kerja Tridharma. Untuk laporan LKD 4 semester, jika Bapak Ibu apa ya tidak tidak memenuhi 4 semester, akan otomatis di tahap 1 akan tidak dapat berlanjut ke tahap 2. Di dokumen sertifikat pekerti AA, jika Bapak Ibu nanti yang nanti akan kami share eh, kelengkapan Bapak Ibu yang kurang-kurang terutama di nominasi nggih. Untuk yang eligible mungkin dicek kembali untuk apa TMT jabatan atau apa mungkin dokumen daftar riwayat hidupnya dicek kembali, terus eh, karya-karya ilmiah penelitian dicek kembali Bapak Ibu, karena nanti ketika proses penilaian, ketika Bapak Ibu sudah eligible, asesor akan mengecek semua daftar riwayat portofolio Bapak Ibu. Untuk tahap 2 akan data penilaian persepsi ini. Nah, di tahap 2, jika di tahap 1 Bapak Ibu sudah memenuhi eligible, akan bergeser ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini Bapak Ibu akan mulai mengisi data penilaian persepsi, dokumen dan PDD UKTPT. Ya, seperti yang disampaikan Pak Joko untuk PDD UKTPT dan data penilaian persepsi, data penilaian persepsi ini ya melibatkan lima penilai gitu. Diri sendiri, eh, mahasiswa, 3 mahasiswa, terus dua Lima teman mahasiswa, sejawat. Lima gitu, lima lima mahasiswa gitu. mahasiswa, Oke. tiga teman Terus sejawat. Oke, 3 teman sejawat. oke. Oke, oke. Satu Terima satu kasih ya. atasan. Oke. Satu atasan. Terus untuk PDD UKTPT ini Bapak Ibu ini yang sangat krusial juga, karena nanti pernyataan Bapak Ibu itu harus benar-benar murni dari pernyataan Bapak Ibu. Jangan sampai apa ya tolak-toleh gitu ya, apa melihat kanan kiri pekerja sisian dari mungkin satu angkatan Bapak Ibu ada yang sama-sama mengikuti. Mending di PDD KTPT ini Bapak Ibu harus fokus pada diri Bapak Ibu sendiri, menjabarkan karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu sudah capai. Karena eh, saya apa ya, saya tahu sendiri ketika penilaian asesor, ketika ada yang sama itu langsung kena vonis fraud. Itu data itu samanya pun tidak satu di satu periode ini, tapi di tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu akan ketarik juga menjadi database untuk PDD UKTPT. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak tidak perlu melihat apa ya isian PDD UKTPT yang sebelum-sebelumnya mungkin. Nah itu ChatGPT. di, ya takutnya Tidak itu kalau ini lagi. ChatGPT ya benar-benar harus ditelaah kembali, mungkin ditata kembali ya Bapak Ibu, karena takutnya nanti sama-sama semua ChatGPT akhirnya ada kemiripan. Nah itu nanti dampaknya ke Bapak Ibu sendiri. Terus ya, nah ini alur cerdas Bapak Ibu, penarikan data yang pertama, penarikan data eligible dan pembukaan periode cerdas yang saat ini sampai tanggal 1 Juli nanti akan penarikan data. Nah ini setelah
tahap 1 ke tahap 2 penyusunan PDD UKT-PT dan penilaian persepsi. Selanjutnya ke tahap 3 tetap di tahap 2 sih ini perhitungan penilaian persepsi oleh penilai Serdos PT pengusul. Setelah itu ketika Bapak Ibu sudah memenuhi semua penilaian di PDD UKT-PT, nanti akan diusulkan oleh PT pengusul untuk dinilai oleh asesor Serdos. Tapi penilai asesor Serdosnya ini tidak akan dinilai oleh asesor UNESA sendiri. Jadi pasti dinilai oleh di luar UNESA karena ketika kita usulkan data Bapak Ibu akan masuk di nasional dan pasti tidak akan diplot dapat plottingan dari asesor Sardos UNESA. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti untuk pengisian semua nggih, portofolio Bapak Ibu serta pengisian PDD UKT-PT harus benar-benar murni dari Bapak Ibu sendiri. Terus setelah itu penilaian portofolio oleh asesor. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah dinyatakan lulus akan ada eh, yudisium internal. Untuk yudisium internal itu eh, dari panitia Serdos PT ini akan apa ya menentukan layak tidaknya peserta yang dari penilai asesor UNESA. Kalau ini sudah di luar dari Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah yudisium nasional ini sudah eh, ranahnya sudah di asesor dan penilai yang dari universitas lain. Setelah itu lanjut penilaian internal. Nah ini Bapak Ibu penilaian empirik adalah penilaian yang terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik yang telah diunggah dan tersedia Putus-putus ya? di pangkalan data pendidikan tinggi. Kurang tahu ya? Mboten Pak Dir. Lancar. Oke, lanjut. Nah, ya, siap. Ya, Bapak Ibu, penilaian internal ini termasuk penilaian persepsi diri teman sejawat. Itu ya, Bapak Ibu. Penilaian persepsi penilaian yang didasarkan atas persepsi kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial oleh atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Penilaian eksternal ketika Bapak Ibu sudah di tahap penilaian internal selesai akan diusulkan menjadi penilaian eksternal. Nah, ini penilaian eksternal oleh asesor di PTPS terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD UKT-PT. Dokumen PDD UKT-PT dituangkan dalam bentuk audiovisual dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Dalam penyusunan PDD UKT-PT itu nanti ada mata kuliah satu yang dipilih ya Bapak Ibu mata kuliah yang untuk video dengan RPS nanti harus selaras juga. Jadi ini akan mempengaruhi penilaian juga termasuk penelitian dan karya ilmiah apa ya pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan nanti harus linear juga sih dengan bidang Bapak Ibu dan mata kuliah yang diampu. Ini penilaian persepsi. Ini rincian dari penilaian persepsi Bapak Ibu. Atasan dapat menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Dari teman sejawat dapat menilai kompetensi dosen dalam rapat-rapat resmi, program studi atau jurusan, atau dalam perbincangan sehari-hari, serta dapat memberikan pernyataan tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam suatu kegiatan penelitian, publikasi karya ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dari mahasiswa dapat menilai kompetensi dosen dalam mengajar dengan baik.
untuk diri sendiri dapat menilai kompetensi dirinya sendiri. Hal yang perlu diperhatikan untuk unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audiovisual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Untuk unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audiovisual, nanti Bapak Ibu harus menyertakan link YouTube atau Google Drive. Jika Google Drive, aksesnya harus open open access. Karena kalau diakses perlu izin, ya nanti asesor tidak dapat melihat video Bapak Ibu dan tidak dapat menilai video pengajaran Bapak Ibu. Tapi nanti kami akan mengawal semua yang diunggah Bapak Ibu, akan kami kawal terus, cek kelayakannya. Jika memang belum layak, kami akan menghubungi Bapak Ibu terkait unsur pengajaran. Objektivitas peserta cerdas dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam penyusunan dokumen PDD UKT-PT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik. Ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dalam penyusunan PDD UKT-PT ini ada kesamaan, itu langsung akan berwarna merah, akan divonis fraud dan tidak bisa menilai semua unsur. Ini sangat penting Bapak Ibu. Data ini pun penarikannya juga dari data-data yang sebelumnya itu. Tahun-tahun semua yang sudah ada di Sister itu akan tercompare dengan isian Bapak Ibu. Dalam penyusunan PDD UKT-PT, peserta cerdas diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu peserta cerdas dengan peserta cerdas yang lain. Jadi di PDD nanti ini unsur penelitian, publikasi karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Mungkin di unsur penelitian, mungkin Bapak Ibu pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu karya terbaik. Itu nanti dijabarkan, biasanya itu ada batasan sih, berapa ratus kata, 300 kalau nggak salah, 300 kata. Jadi Ya, tidak baik. semua aktivitas penelitian Bapak Ibu disampaikan, tapi kalau di unsur penelitian nanti cukup Bapak Ibu pilih karya ilmiah yang yang terbaik ya Bapak Ibu, disertakan juga linknya. Nanti jika asesor membaca dan ingin membuktikan, langsung diklik linknya itu. Tapi tetap Bapak Ibu nanti asesor akan mengecek portofolio penelitian Bapak Ibu, akan linearitas mungkin itu ya, aktivitas Bapak Ibu nih, aktivitas pengajaran, tridharma sih semua. Pengabdian masyarakat begitu juga, nanti pilih Bapak Ibu satu pengabdian masyarakat yang benar-benar terbaik menurut Bapak Ibu, yang berdampak. Nah, itu nanti disampaikan di unsur pengabdian kepada masyarakat, disertakan juga linknya. Unsur pengajaran, ini jabaran dari unsur yang tadi Bapak Ibu, unsur pengajaran. Peserta cerdas wajib membuat sebuah audiovisual pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagai video YouTube, YouTube, dan mungkin apa ya, Google Drive ya, biasanya Drive tapi langsung yang open access, yang dapat ditelusuri secara online, yang berisi penjelasan tentang salah satu materi mata kuliah yang akan disampaikan, yang meliputi delivery interaction assessment berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara peserta cerdas dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Bapak Ibu dalam menyusun video ini diharapkan mungkin di fakultas-fakultas ada micro teaching ya. Mungkin bisa memanfaatkan itu agar kualitas audionya itu bagus Bapak Ibu. Karena kalau audionya jika menggunakan mungkin
HP atau apa yang audionya kurang baik, itu nanti dampaknya juga akan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu. Rekaman proses pembelajaran perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa video, rekaman pelajaran tatap muka dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori atau praktik. Untuk video rekaman proses pembelajaran blended atau hybrid, video ini perlu disertai dengan alamat akses seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jadi RPS yang dijabarkan di video dengan materi harus sesuai. RPS juga nanti yang diunggah juga di sister. Jadi rekaman proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah diunggah ke sister, disampaikan sendiri oleh peserta. Peserta wajib memastikan URL video dapat diakses asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar, atau tidak sesuai ketentuan, asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Nah, ini Bapak Ibu juga sangat penting. Nanti kami pasti akan mengawal Bapak Ibu di proses ini sampai diusulkan nanti. Rambu-rambu untuk penelitian dan publikasi karya ilmiah. Peserta Cerdas wajib menyiapkan 2 jenis dokumen sebagai berikut. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik atau roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen. Berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi, dan diseminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya. Bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Cerdas di Sister yang dapat ditelusuri keberadaannya berupa daftar penelitian dan laporan penelitiannya, daftar publikasi karya ilmiah yang salah satunya berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama atau anggota atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Nanti dalam penyusunan portofolio Cerdas, Bapak Ibu dalam penarikan karya ilmiah, penelitian, PKM, mohon Bapak Ibu pastikan dulu di portofolio sister isian Bapak Ibu sudah sesuai apa belum. Terutama bagi Bapak Ibu yang di periode penilaian BKD genap ini. Karena jika Bapak Ibu sudah klaim, nanti ketika ada tidak sesuaian pada saat penilaian BKD, Bapak Ibu tidak bisa mengedit ketika sudah ditarik di Cerdas ini. Jadi Bapak Ibu nanti pastikan semua karya ilmiah, penelitian, dan PKM, isian-isiannya yang untuk ditarik di Cerdas itu yang sudah fix nih, yang sudah benar, sudah tidak ada. Mungkin karya-karya di tahun apa ya sebelum tahun 2026 ini mungkin itu yang lebih aman ya Bapak Ibu, karena tidak akan lagi ada perubahan untuk penilaian BKD. Kalau di periode BKD yang di Januari sampai Juni nanti, ya itu yang beresiko, yang paling beresiko itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klaim di Cerdas, nanti ketika ada pembetulan data tidak akan bisa dilakukan di BKD. Jadi itu nanti dampaknya di BKD juga. Untuk pengabdian masyarakat, peserta Cerdas wajib menyiapkan 2 jenis dokumen sebagai berikut. Narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250 sampai dengan 300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen. Berikut sasaran kontribusi peserta Cerdas
perubahan yang terjadi, tingkat ketercapaian dan dampaknya, dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya. Bukti pengabdian kepada masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di Sister berupa daftar pengabdian kepada masyarakat dan laporan kegiatannya yang dapat ditelusuri keberadaannya. Penelitian Serdos PTUS berwenang memantau penyusunan PDD UKT-PT panitia, Pak. Kami ulangi, panitia Serdos PTUS berwenang memantau penyusunan PDD UKT-PT peserta Serdos. PTUS wajib memverifikasi dan memvalidasi video pengajaran. Oh ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang untuk video. Nah, ini perhitungan nilai akhir, penilaian akhir portofolio. Nah, nilai akhir portofolio 0,35 MKA jabatan fungsional ditambah 0,10 NPD ditambah 0,50 NPD. Mungkin ini otomatis hingga Bapak Ibu nanti di Sister ini akan menjadi penghitung, akan muncul sendiri ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian persepsi. Untuk kelulusan peserta Serdos dinyatakan lulus penilaian akhir portofolio jika nilai akhir portofolio 4,2 lebih besar dari 4,2. Jika nanti di akhir nilainya di bawah 4,2, peserta akan otomatis dinyatakan tidak lulus. Komponen dan bobot 35%, nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional ini mendapat nilai 35%. Nilai persepsi peserta Serdos ini yang penilaian teman sejawat, pimpinan ini bebannya 10%. Terus PDD UKT PT ini juga sangat tinggi 55%. Kelulusan Serdos, peserta Serdos dinyatakan lulus Serdos jika memenuhi kriteria sebagai berikut: lulus penilaian persepsi, lulus penilaian PDD UKT PT oleh asesor, dan lulus penilaian akhir portofolio. Jadi seorang peserta Serdos dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tersebut dinyatakan lulus. Belum lulus, peserta Serdos dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi atau pernyataan diri, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos, atau terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen. Penjaminan mutu ini mungkin untuk PTU dan PTPS nih Bapak Ibu, kami lewati. Nah ini pembinaan peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolio menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos peserta tersebut tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk dalam daftar calon peserta Serdos, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Apabila pada kali kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus karena pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun N+2, di mana N adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi. Jika pelanggaran ini dilakukan di 2026 ini, Bapak Ibu baru bisa mengikuti lagi proses Serdos di 2028.
apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus karena pelanggaran, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos. Sanksi ini untuk asesor dan PTU, PTPS. Kami lewati ya Bapak Ibu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, monggo didiskusikan. Monggo kami persilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Ibu bisa Oke, raise hand ya. oke. Terima kasih Mas Oki atas pemaparannya. Nah, ini Pak Dil mungkin ada arahan sebelum ada sesi tanya jawab Pak Dil, Saya tambahan kira dari cukup. G. Mungkin G. ditanya jawab Mas G. Joko. G. Oke, Siap siap. G. Monggo Ya, Bu ini dari Sisilia. G. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Saya Cecilia Ya. dari Prodi Sastra Inggris. Mohon maaf belum bisa on cam karena sedang di agenda lain. Siap. Ya, kebetulan tahun lalu saya sudah mengikuti proses Serdos cuma nggak katut gitu, sehingga mungkin berarti saya menjadi gelombang 0 begitu ya Pak ya kalau yang sekarang ya. Betul. Betul. Bisa dicek dulu Ibu di eligible-nya. Di eligible-nya Daftar eligible. Oh, udah ada di grup ya Pak ya? Eligible-nya di akun masing-masing. Oh, di akun masing-masing. Oke. Iya, pertanyaan saya kalau misalnya nih saya eligible. Lah kemudian apakah saya harus mengupload ulang semua atau melakukan ulang semua persyaratan atau bagaimana ya Pak? Video-video. Menjawab Bu Cecilia. Jadi kalau berdasarkan aturan main yang terbaru juga, di timeline yang tadi sudah disebutkan hanya melakukan perubahan foto mungkin yang kurang pas. Jadi apa yang sudah dilakukan PDD UKT-PT di tahun 2025 itu sudah terverifikasi. Artinya sudah melalui proses PTU, di mana nilai jenengan kan sudah di atas 4,2 kan. Tadi disampaikan oleh Mas Oki bahwa kelulusan dari PTU itu minimal 4,2 dari keseluruhannya. Sehingga nanti ketika ditarik oleh kementerian, Bu Sisil tinggal geser ke PTPS. PTPS artinya akan terdistribusikan ke asesor yang memang bidang keilmuannya sama. Apakah nanti kena UNES, ataukah UNER, ataukah ITS, itu tergantung dari kementerian. Yang jelas tidak akan kena asesor UNESA sendiri. Itu gambarannya Bu Sisil. Baik Pak, berarti kalau saya tidak salah tangkap berarti tidak perlu mengulang proses. Artinya proses pembuatan video kan sudah dilakukan kan mulai PDD UKT-PT sudah tidak perlu sih. Berarti tinggal menunggu penarikan. Cuma mungkin sambil dicek ada data-data yang mungkin perlu yang tadi disampaikan, terutama kan profil ya, yang tadi kan kalau kan profil yang untuk gelombang 0 itu profil kan. Dan foto juga Pak Foto kan. Profil dan pastikan kembali Iya. sesuai. Mohon maaf soalnya kadang Bapak Ibu peserta Serdos itu fotonya mau macam-macam yang kami temukan. Kadang ada yang miring, ada yang hanya pakai kaos lah. Selfie ya, itu kan mau macam-macam ya. Artinya kan kalau bisa artinya kan selama foto tadi yang di profil sudah oke, insya Allah kan nggak perlu perbaruan. Itu Bu Sisil. Satu lagi Pak Joko, Mas Oki kalau boleh. Kebetulan kan saya tadi lihat timeline ya, dan kemudian kayaknya terakhir itu tanggal 31 sebelum September pokoknya, dan pengumumannya September. Nah kebetulan saya ini akan tubel per 1 September 2026. Nah kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Apakah saya masih bisa lanjut prosesnya atau pripun? Aman insya Allah Bu Sisil kalau nanti sudah masuk ke PTPS, artinya kan Bu Sisil kan baru berangkat, terus kan selama status di sister belum tugas belajar itu akan diproses. Karena di aturan baru ini kan kenapa dipertegas, kalau dulu kan tugas belajar meninggalkan maupun menjalankan masih boleh mengikuti proses Serdosnya, tapi akan cair ketika nanti dia memenuhi BKD setelah
aktif. Double, Ji. Nggih, tapi untuk di aturan sekarang itu langsung ketika seorang dosen melakukan tubel meninggalkan jabatan dan statusnya di sister sudah terkunci tubel itu sudah tidak masuk ke eligible. Jadi sudah tidak masuk untuk kuota seleksi serdosnya, Bu Sisil. Gitu. Baik. Ji. Matur nuwun jawabannya Pak Joko dan juga Mas Siap, Oki. siap. Nggih, nggih. Yang Terima kasih Bu. Ini monggo berikutnya Bu Arika Suci. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Oki dan Pak Joko. Saya izin bertanya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya sudah cek untuk sister itu ada memang pengajuan artikel ilmiah. Nah, di sini untuk artikel ilmiah ini apakah itu boleh mengajukan artikel yang terbit sebelum Jafung pertama. Lalu untuk apakah sama dan apakah itu misalnya boleh sama dengan misalnya waktu itu artikel tersebut sudah saya ajukan untuk sebagai syarat khusus Jafung pertama, apakah itu boleh diajukan kembali? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya tanya-tanya sama rekan yang sebelumnya sudah mengajukan Serdos, itu kan ada yang namanya karya fenomenal. Untuk yang tahun ini, apakah juga ada? Lalu misalnya ada, apakah boleh jika karya fenomenal ini sama yang diajukan itu dengan artikel yang tadi syarat karya ilmiah? Apakah boleh sama ataukah harus berbeda gitu? Karena kan judulnya yang satu karya ilmiah, yang satu karya fenomenal gitu. Lalu yang kedua terkait teman sejawat. Yang ketiga terkait teman sejawat di sini apakah karena kan khususnya di kimia ini kan ada beberapa rekan-rekan yang juga masuk ke kategori apa ya nominasi ya. Jadi kan untuk teman sejawat ini apakah boleh sama? Karena kalau tidak salah tadi tiga, nggih. Itu apakah boleh sama ada yang sama atau mungkin harus berbeda? Nah, kalau berbeda itu kriteria yang bisa kita ajukan sebagai teman sejawat itu apa? Apakah misalnya harus ada pernah satu tim Tridharma atau bagaimana? Nah, oh ya, atau mungkin satu dosen itu dapat menjadi rekan sejawat berapa eh, peserta. Gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, tadi kalau tidak salah itu ada panjang video untuk kegiatan mengajar itu kurang lebih 30 menit. Nah, itu apakah ada panjang minimalnya atau mungkin maksimalnya seperti itu? Karena kan kalau misalnya terlalu pendek atau terlalu panjang, misalnya nggak boleh di atas 40 atau mungkin 30 itu sudah maksimal seperti itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak. Nggih. Oke, Mas Oki, apa saya dulu? monggo. Untuk Nggih. karya ilmiah yang ini setelah JF nggih. Sebelum JF. Nggih. Kalau untuk persyaratan Tidak ditentukan, Bu. iya tidak ditentukan. Jadi kalau untuk persyaratan yang masuk ke eligible itu memang tidak ditentukan. Jadi ibu bisa pakai karya ilmiah pada saat yang sama dengan Pengajukan usulan JF, JF. pengajuan JF Oh. boleh. Oke. Yang kedua tadi untuk karya ilmiah yang Fenomenal. fenomenal, karya fenomenal. Kalau ini harus benar-benar yang karya ilmiah unggulan dari ibu. Oh, begitu. Oke. Tapi kalau misalnya sama-sama sebelum Jafung itu bisa? Oh, enggak masalah. Itu Oh, enggak yang masalah penting, juga. tapi ada berdampaknya. Harus ada berdampaknya kalau yang fenomenal ini. Benar-benar karya ilmiah yang mempunyai dampak. Oh ya, Gitu, nggih. dampaknya Ya. itu kan dapat kita ukur dari misalnya kalau karya ilmiah kayak novelty gitu ya, atau mungkin Ya, kuartilnya gitu ya. karena itu Nggih, ada nggih. di juknisnya nanti ada skor-skor sendiri sih. Jika karya ilmiah itu Putus-putus ya. tingkatannya. Nggih, nggih Bapak. Karya ilmiah itu Putus-putus. tidak ada nanti di juknis itu ada kriteria dampak itu jika berdampak ada poin-poinnya Bu. Nggih. Nanti asesor juga menilai sesuai poin-poin kriteria yang di juknis itu. Nanti kami share juknisnya.
Oh ya, tapi soalnya Iya, kan karena kalau tahun lalu itu kan yang Serdos ini syaratnya sudah Javo minimal 2 tahun. Kalau sekarang kayaknya iya, karena berbeda, makanya saya bertanya apakah boleh iya, sebelum. Oke, terima iya. kasih. Ya, JF sebagai syarat Ibu bisa masuk eligible. Oh, oke, oke, Oke. baik. Oke. Terus untuk teman sejawat tadi gimana Bu? Yang teman sejawat? Ini kan karena ada beberapa yang dari satu prodi itu atau mungkin satu rumpun ya itu untuk teman sejawat ini apakah antar satu peserta ini boleh sama atau harus berbeda? Nah, lalu kriteria yang bisa kita usulkan sebagai teman sejawat itu apakah ada kriteria tertentu? Misalnya apakah pernah satu tim, misalnya Tridharma, nah begitu. Kalau itu memang harus Ibu, kalau memang pernah satu tim sudah Oh eh, ya. ya satu anggota penelitian, satu penelitian gitu. Itu memang harus karena dengan begitu kan teman sejawat bisa menjabarkan aktivitas Ibu. Ya, tapi Eh, untuk satu untuk sama lain. Oke. untuk satu sama lain mungkin jika satu satu prodi kan nggak mungkin ikut semua gitu. Maksudnya eh, banyak lebih satu prodi berapa Bu di jenengan yang sudah lolos kira-kira yang sudah eligible. Nah, itu mungkin bisa disilang-silang aja Bu. Nah, jadi Oh, nggak harus semua sama gitu yang teman sejawatnya. oh gitu. Betul Ya, gitu. 6 kurang lebih. Ada 6 dalam satu rumpun geng. Mungkin kalau dalam satu prodi ya, kalau kan biasanya penelitian juga kan tidak melibatkan satu prodi aja. Bisa di prodi Oh, lain, tidak satu ada satu fakultas, prodi berarti ya geng. itu bisa karena pernah mengajar satu tim mengajar, satu tim penelitian, satu tim PKM itu bisa, Ibu. Oke, Nggih. baik. Oke, Jadi lebih luas gitu. Kalau mungkin oke, satu tidak. fakultas yang pernah satu tim. Nggih. Oke, yang Terus terakhir. untuk video maksimal 30 menit, Ibu. Oh, ini Kalau maksimal. lebih lebih dari 30 menit itu yang tidak dibolehkan. Minimalnya kira-kira amannya berapa? 25 gitu Nah, mungkin ya. kalau minimalnya ya mendekati 30 menit, nggih, bisa Oh, 25 berarti sampai kayak 30. 28. Yang penting Oke. eh, sesuai ketentuan sih semua eh, unsur tadi yang seperti yang di PPT itu mulai dari penyampaian, terus interaksi itu ada semua. Oke, baik. Terima Oke. kasih banyak. Sangat mencerahkan. Terima. Oke, Oke. Ini sedikit mungkin ada menambahkan tambahan Oh Mas. iya, Oke, Joko. saya oke Mas Oki. satu kali follow up boleh nggak Mas? Ngapunten. Tadi yang teman sejawat itu berarti satu dosen itu cuman boleh menilai satu gitu ya? Atau mungkin bisa dua? Boleh dua dengan Oh, penilaian yang berbeda. Oke. loh, enggak. Maksudnya misalnya saya meminta tolong teman sejawat dosen A. Nah, berarti dosen A ini tidak bisa menilai untuk dosen yang lain atau Bisa, bagaimana? bisa, Bisa. bisa. Maksimal berapa satu dosen Tidak itu ada bisa ketentuan maksimal, tapi yang Oh, penting eh, terbukti pernah satu tim untuk di nanti di karya ilmiah itu kan di keanggotaan itu kan ada di portofolio Ibu. Ibu nanti oh memang ini teman sejawat itu kan di keanggotaan terus di pengajaran. Oke. oke, baik. Terima kasih. Oke. Mungkin tambahan Pak Joko tadi. Oke, siap, izin menambahkan mungkin mengingatkan kembali termasuk Bu Arika dan Bapak Ibu dosen lainnya beberapa pengajuan karya ilmiah ada yang kami tolak karena menggunakan proceeding. Jadi proceeding tidak boleh, nggih. Jadi harus jurnal. Tadi disampaikan walaupun jurnal itu Sinta 4, Sinta 5, monggo, tapi jurnal. Syukur-syukur jurnalnya itu Scopus ya lebih bagus. Dan itu tidak harus penulis pertama Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu nggak memiliki penulis pertama, anggota boleh, nggak masalah. Jadi tetap boleh. Tapi jangan proceeding, ya. Karena sudah ditentukan di situ minimal Jurnal Nasional Trakreditasi ataupun Jurnal Scopus. Itu yang pertanyaan Mbak Arika yang terus yang terkait karya fenomenal yang tadi juga disampaikan Mas Oki, artinya betul-betul karya yang memang apa ya mencerminkan dari ibu
Bapak Ibu. Jadi memang betul-betul yang wow ya. Artinya kan betul-betul bisa berdampak ataupun memang karya ilmiah itu sesuatu yang fenomenal. Jadi lebih dari karya-karya yang lainnya. Oke. Terus terkait teman sejawat memang tidak ada batasan Bapak Ibu. Artinya batasan harus menilai berapa, tapi diusahakan tadi yang disampaikan Mas Oki, pernah bekerja sama, artinya bisa satu rumpun ataupun mungkin luas ke prodi, artinya kan pernah melakukan penelitian bersama, PKM, pengajaran, itu jadi bisa dijadikan sebagai teman sejawat, ya. Termasuk mahasiswa, tadi saya sampaikan, mahasiswa ya yang sudah pernah mengikuti perkuliahan Bapak Ibu. Jangan mahasiswa baru yang baru masuk ini, yang belum mengikuti perkuliahan Bapak Ibu. Jadi kan tidak bisa menilai, ya. Artinya kan gimana menilai seorang dosennya tapi belum pernah mengikuti mata kuliah yang diampu oleh jenengan semua. Terus video artinya yang penting itu yang pertama itu kan DIA-nya ya, delivery, interaction, dan assessment. Artinya mulai delivery sampai assessment itu tersampaikan, tersajikan dalam video yang memang maksimal 30 menit. Mungkin nggak sampai 30 menit, mungkin 28 atau 29. Itu. Yang kedua, itu betul-betul memang mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Oke. Artinya RPS-nya yang memang sudah valid, yang karena nanti mengupload RPS mungkin sudah tervalidasi oleh DPM maupun UPM yang ada di masing-masing fakultas. Nah, videonya, walaupun Bapak Ibu mungkin yang dari olahraga maupun seni, Pak Joko saya ingin mengajar yang di lapangan, bukan di kelas. Monggo, enggak apa-apa, selama itu mata kuliah yang diampu Bapak Ibu. Dan yang perlu diperhatikan, hasil videonya Bapak Ibu. Jangan syukur istilahnya, wis syukur ono kamera, syukur nganu. Akhirnya kayak suara mobil, suara motor kedengaran di video Bapak Ibu. Itu membuat bad mood untuk penilai. Sehingga akhirnya kan mengurangi penilaian Bapak Ibu. Jadi kalau memang di dalam kelas mungkin bisa dikondisikan di lab micro teaching yang mungkin sudah secara audio visualnya betul-betul bagus Bapak Ibu. Sehingga hasilnya juga bagus. Kalau di luar kelas ya mungkin dikondisikan jangan sampai di pinggir jalan raya ataupun yang memang dekat dengan transportasi yang membuat video Bapak Ibu kurang begitu bagus. Pengalaman dari kami ketika asesor UNESA menilai luar, Mas Joko ini kok videonya gak bisa dibuka. Waduh ya wis alamat wassalam wis. Artinya kan apa yang akan diberikan nilai oleh asesor kan tidak bisa menilai. Nah, itu yang juga perlu diperhatikan. Artinya YouTube ataupun Google Drive tadi yang disampaikan Mas Oki harus betul-betul begitu dibuka oleh asesor itu harus langsung on, Play. langsung jalan videonya, play. Apalagi kalau Drive nanti harus minta apa? Akses. Wah, sudah wassalam. Nah, kalau Google Drive kan butuh akses. Kalau saran kami dan Mas Oki ya mungkin YouTube. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Arika, dan mungkin untuk Bapak Ibu yang lainnya, ya, untuk penguat. Monggo, yang selanjutnya Mas Oki. Terima kasih Pak Joko. Mungkin ke kolom chat Pak Joko ya. Ya, monggo. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Fania. Surat pernyataan partai integritas boleh pakai e-materai? Terus boleh Bapak Ibu? Harus Boleh. Bapak Ibu, harus. Kalau untuk pernyataan partai integritas memang harus menggunakan bukan harus ya. Boleh. Boleh pakai Bukan harus, boleh alternatif. Iya. E-materai atau materai tempel. Materai. Fisik berarti juga boleh nggih? Boleh. Scan. Boleh. Boleh nanti di-scan baik Bapak. Nanti template-nya itu sudah ada di masing-masing. Nah, itu disesuaikan itu Pak. Boleh disampaikan secara garis besar dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Untuk dokumen-dokumen yang untuk
untuk pengajuan Serdos itu semua penarikan dari portofolio Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melengkapi semua aktivitas Bapak Ibu nanti yang akan diklaimkan di Serdos. Tidak semua Bapak Ibu nanti kayak pengajaran mungkin dipilih pengajaran yang Bapak Ibu sesuai bidang Bapak Ibu, terus penelitian, buku, PKM yang apa ya? Tidak semua harus diklaim. Gitu ya. Untuk dokumen-dokumen mungkin semua dokumen ada di portofolio sister gitu. Untuk berikutnya ini dari Bu Vina Mustafa. Izin bertanya, TMT saya di profil itu tulisannya anomali TMT. Ajukan perubahan itu pripun J. Mohon arahan. Untuk TMT yang ada di profil Ibu pastikan lagi nggih, Bu. Ibu, jika ada anomali dan itu tahun TMT-nya itu ada 1970 itu tahun default itu di sebelumnya kadang itu TMT-nya tidak diisi. Jadi monggo diperbaiki diajukan anomali jika di eligible Bapak Ibu nanti terdeteksi ada ketidaksesuaian TMT pengajaran, TMT menjadi dosen. Dicek lagi nanti kalau memang tidak biasanya itu ada apa ya, lebih TMT mengajarnya dengan TMT penugasannya itu lebih lebih dulu TMT menjadi dosennya itu dengan pengangkatannya Bapak Ibu gitu. Jadi minus gitu. Itu nanti harus diperbaiki Bapak Ibu. Oh, terus saya kembali ke pertanyaan raise hand. Monggo Ibu Revienda. Hai. Baik, terima kasih Pak Oki dan Pak Joko atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi ada beberapa hal yang sudah terjawab sebenarnya ya. Saya mau memastikan lagi terkait dengan artikel itu kami tidak masalah kalau kami bukan penulis pertama, begitu nggih. Kemudian itu tidak sama sekali mempengaruhi penilaian, begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada batasan tahun nggih untuk artikel. Betul, Pak? Untuk batasan tahun tidak ada. Kalau bisa ya nggak terlalu jauh-jauh dengan nganu ya masuk UNESA, Iya, artinya kalau sudah bisa terafiliasi UNESA. terafiliasi Siap. UNESA Yang karena penting. Bapak Ibu kan diajukan oleh UNESA. Kenapa Baik. kami menyelaraskan termasuk BKD itu kan di aturannya. Memang Untuk tidak secara tertulis. Ya. Nggih, semester siap. kemarin boleh berarti Pak Joko nggih. Bukan semester Boleh, ini, semester kemarin. Oke. boleh, monggo. Oke. Oke. Baik. Dan diupayakan sesuai bidang keahlian atau bidang Oke, ilmunya. monggo. Oke, siap. Kalaupun tidak sesuai, enggak apa-apa. Yang penting yaitu tadi terafiliasi UNESA dan jangan prosiding. Karena di situ sudah menyebutkan minimal jurnal terakreditasi nasional atau Scopus. Oke, Oke, monggo. siap. Baik, kemudian Pak, pertanyaan saya terkait artikel ini tadi, apakah itu yang kita akan upload fakta integritasnya itu nanti harus juga artikel yang sama dengan karya fenomenal atau seperti apa? Tidak Oh, harus, Bu. Jadi iya. kan kalau memang ada karya fenomenal yang lebih wow tadi yang saya sampaikan dengan Mas Sogi, ya monggo. Siap. Kan artinya kan mungkin di karya-karya yang lain kan, mungkin Ibu lebih memilih ini yang lebih pas dan orang pertama. Tapi di karya fenomenal mungkin Ibu hanya sebagai koresponden autor yang mungkin Iya, akan Mas. digunakan. Nah itu monggo. Oke. Oke, siap. Tidak harus mengunci sama Bapak Ibu. Oke. Jadi Baik. monggo. Baik, siap Bapak. Oke. Matur nuwun. Kemudian terkait dengan yang terakhir adalah unsur pengajaran, Bapak. Di unsur pengajaran itu kan kami nanti akan diminta untuk membuat video, begitu nggih, Betul. video Oke. micro teaching. Nah, Oke. videonya itu di sini ada. Tadi saya menyimak paparan dari Pak Eko, Pak Oki, ngapunten.
terkait dengan video ini tadi kan ada tulisannya yang tatap muka, kemudian ada yang asinkronus. Nah, itu nanti apakah mempengaruhi penilaian ketika video itu tadi disampaikannya melalui yang tatap muka dengan yang asinkronus ini? Mohon arahannya, Bapak. Sebaiknya Nggih. tatap muka nggih. Tidak ada. Jadi yang penting GEA-nya itu yang harus betul-betul tersampaikan sesuai RPS. Jadi kalau Ibu mengambil topik yang sudah RPS-nya ditentukan, artinya video itu juga yang sama. Nah, mulai delivery, interaction, sampai assessment. Artinya proses pengajaran ini tersampaikan bahwa Bapak Ibu ini calon dosen yang betul-betul profesional yang siap menerima sertifikasi. Artinya dengan memiliki sertifikat pendidik, artinya Bapak Ibu sudah lolos sebagai pengajar yang profesional. Nah, itu yang tersampaikan. Sehingga kadang beberapa video itu ada yang mahasiswanya tidak terjadi interaksi. Lah itu kan nggak ketemu. Dan di akhir pengajaran juga tidak ada asesmen, penilaian. Kadang terlupakan. Nah, harapan kami sesuai apa Kepdirjen 135, video yang Bapak Ibu sampaikan harus betul-betul tersampaikan mulai delivery, interaction antara pengajar dan mahasiswa sampai dengan di akhir itu ada assessment. Nah, itu betul-betul terangkum dalam sebuah video yang mungkin durasinya dirasa oleh Bapak Ibu terlalu pendek Pak Joko. Ya, itu makanya kan Bapak Ibu harus betul-betul bisa memaksimalkan waktu yang diberikan sesuai aturan main, tersajikan video itu bagus, baik secara audio maupun visual, sehingga tidak ada suara bising yang masuk ke dalam, walaupun DIA-nya sudah tersampaikan, tapi ternyata ada suara-suara yang mengganggu asesor, sehingga apa yang ingin dinilai itu terganggu oleh suara masuk yang dari luar, itu juga sangat mempengaruhi. Makanya kami sama Mas Oki kadang mengembalikan, Bapak Ibu mohon membuat video lagi karena ada yang kurang suaranya kadang nggak terdengar, kecil lah, itu kan juga sangat mempengaruhi asesor. Mungkin itu Bu Ravinda. Ada juga ini Bapak, kemarin itu tahun kemarin itu menemui ada yang ngepaskan 30 menit itu dicepatkan, videonya dipercepat. Jadi dibuat cepat gitu, playnya itu. Itu juga langsung kami kembalikan. Artinya kan 3 komponen itu ya, delivery, interaction, sama assessment itu betul-betul Ibu konsep dulu. Artinya betul-betul dengan waktu sekian itu delivery-nya berapa menit, interaction-nya berapa menit, terus assessment-nya berapa menit, sehingga terangkum dalam video yang enak. Asesor itu melihatnya, oh ya ternyata YDS ini artinya layak untuk menjadi dosen yang kompeten dan profesional. Itu Bu Anita. Ini Pak Joko tadi kan sarannya Mas Oki kan kalau bisa offline begitu, tapi kan kekurangannya kalau offline tuh kadang karena banyak suara atau output yang masuk ya, suara-suara yang tidak diharapkan begitu. Nah, jadi saya khawatir kalau misalnya ternyata kalau kita memilih asinkronus atau Zoom seperti ini begitu itu takutnya mengurangi penilaian. Tapi boten nggih Pak, aman gitu. Artinya gini, secara tertulis memang tidak tersajikan ya di aturan. Tapi kalau menurut saya kan lebih skor itu lebih banyak di offline karena Offline kan ya. iya bisa tersajikan. Nah, makanya mungkin Bu Anita dan teman-teman dan maksudnya Bapak Ibu yang lainnya bisa mengkondisikan di micro teaching, lab micro teaching yang mungkin ada di fakultas, mungkin Siap. izin ke pimpinan setempat, kan monggo kan. Kebetulan kan ini masa libur ya, artinya kan Bapak Ibu bisa istilahnya menggunakan itu kan, juga mengkondisikan mahasiswanya karena kan anak-anak mungkin pulang ke desa itu kan butuh mahasiswa untuk micro teachingnya kan, itu yang juga harus dikondisikan. Iya Pak, ada minimal mahasiswanya enggak Pak? Jumlah mahasiswa? Enggak sih, ya mungkin kisaran 10 aja cukup sih mungkin biar pas lah. Mungkin itu siap. ya.
Terima kasih Pak Joko dan Oke, Mas siap. Oki atas Oke, jawaban-jawabannya. sama-sama Ibu. Sangat Oke. mencerahkan. Matur nuwun. Oke, Selamat. Oke, sami-sami. terima kasih Bu. Ini monggo Pak Yogi berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon izin, Salam mboten warahmatullahi saged wabarakatuh. open can Nggih, ngapunten. betul menapa? Nggih. Ayo, nggih. Monggo, Oke, monggo. matur nuwun Pak Sultan, Pak Joko, Pak Ogi. Ini saya mengecek, saya kebetulan juga sama dengan Bu Sisil. Saya cek sister sampun eligible. Oke, siap. Nggih 13/13, tapi sami tadi sama Ibu Nike Sinten, TMT fungsional pertama betul ini 1 Januari 1970. Nah, ini yang pertanyaan saya tadi kan diminta mengganti, ini menggantinya di mana? Karena saya klik banyak kali di banyak tempat ini kok tidak ada. Yang kedua, apakah ini gara-gara saya dan beberapa kawan di FPS itu memang mengajukan ke lektor lah, apa gara-gara itu atau bagaimana? Dan memang sudah selesai di Senat, tinggal menunggu surat turun lektor. Ini mohon arahan lebih lanjut. Matur nuwun, Bapak. Oke, siap. Monggo, Mas Oki. Oke. Untuk perbaikan anomali, Bapak bisa masuk di penempatan. Jadi di penempatan, portofolio sister nanti di penempatan Bapak cek nanti kan ada 1970. Penempatan nggih niki. Penempatan. Itu diajukan perubahan ya. Penempatan diaju 11 Oktober 2. Yogi. Yang ada menu ubahnya Pak Yogi. Nggih, meniki Jadi, profil siap. penempatan nggih niki. Profil penempatan. Profil penempatan niki kemudian ada yang warna oranye. Mungkin ada warna oranye tulisan anomali. Ini boten kalau saya ini tadi yang perlu tidak ada ubah, ada menu ubah itu yang bisa diubah karena memang terjadi anomali dan beberapa yang sudah melapor kami itu juga gara-gara dari PT lamanya ya. PT lamanya itu 1970 itu. Oke, mohon izin Bapak. Kalau saya itu yang tadi yang Serdos tadi yang 1970 tadi itu bukan anomali tapi tidak ada data. Nah, kemudian setelah saya klik yang penempatan ini kok itu penempatan PNS Ikatan Dosen Tetap S1 Mandarin Unesa 1 Maret 2022. Tanggal keluarnya strip terhitung selesai tanggal strip home base iya. Lihat dan ubah ini. Ini kira-kira yang mana Pak? Mohon izin. Mungkin nanti Mungkin bisa kami cek. Japri. Siap. Bisa cek ke Mas Oki atau ke saya Pak Baik. Yogi. Mohon izin WA Pak Joko. Siap. Oke, matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Siap membantu Bapak Ibu. Kendala-kendala yang mungkin bisa diselesaikan. Siap, matur nuwun sangat Bapak. Sami-sami Pak Yogi. Gimana Pak Joko? Masih dilanjut pertanyaan-pertanyaan atau nanti melalui pengawalan? Suaranya apa Pak? Suaranya. Empat yang resen ini diselesaikan aja. Siap. Nanti baru kita lanjut diskusi di grup Bapak Ibu kalau ada kendala-kendala yang siap kami bantu. Mungkin untuk yang di kolom chat nanti mungkin bisa disampaikan di grup WA Bapak Ibu. Sekarang kembali ke yang raise hand, monggo Pak Ahmad Fauzi. Baik Pak Oki, Pak Joko mohon izin menyambung dari Pak Yogi tadi. Jadi kelihatannya ini di kami semua pada menu Serdos itu TMT fungsional pertama tidak ada data Pak. Nah kalau kasus saya sendiri sebenarnya penempatan pertama itu kan di S1. Kabupaten untuk TMT fungsional gitu. Kalau TMT fungsional ini karena kan ada tulisannya hanya informasi gitu. Informasi yang penting yang samping sudah muncul. Cuman tadi ketika Pak Oki menyampaikan itu kan salah satu syarat pemeringkatan gitu gitu. Pemeringkatan itu tadi itu TMMD. Yang TMMD itu yang krusial Bapak. Yang menjadi dosen pertama itu yang nanti di penempatan itu ada 1970 itu nanti munculnya di TMT awal menjadi dosen itu yang nanti menjadi merah itu. Kalau untuk TMT mungkin nanti fungsional bisa kita lanjut secara japri gitu ya Pak Oki ya biar enak ya diskusinya ya. Siap. Kemudian nanti gini saya ingin bertanya yang lain Pak Oki. Sebentar Pak, mungkin
dicoba diusulkan perubahan yang status pegawainya itu coba. Nanti semoga aja sih bisa berubah kan jenengan di TMT fungsionalnya itu kan ada status pegawai kalau di jabatan fungsional. Itu kan harusnya ada non ASN atau P3K atau ASN mungkin itu diajukan aja perubahan untuk apa perubahan sesuai status Bapak Ibu itu. Baik. Bisa saya lanjut ya Pak Oki ya? Monggo. Kebetulan begini Pak Oki, kalau kasus saya secara home base saya itu di S3 Pak Oki. Cuman secara keseharian mengajarnya di S1. Mungkin juga di portofolio saya itu kebanyakan juga di S1. Nah, tadi terkait penilaian persepsi yang teman sejawat sebenarnya sudah dijawab, tidak harus teman yang satu prodi atau satu home base gitu ya, boleh dari yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya terkait unjuk kerja Pak Oki yang video pengajaran. Tribun, apakah di S1 ataukah di S3 sesuai home base? Tadi yang saya sampaikan Pak Fauzi, jadi artinya yang penting mata kuliah yang disajikan di video itu yang memang betul diampu Pak Fauzi, itu yang pertama. Terus artinya ada RPS, ya sehingga betul-betul yang diampu. Nah, apakah itu di S1 ataupun di S3, monggo. Kan memang kondisi saat ini memang posisi Pak Fauzi kan memang di home base S3 ya, S3 Pendidikan Sains. Tapi banyak aktivitasnya di S1 ya, S1. Pendidikan Sains. Oke, monggo yang pengajaran di S1 boleh dieksplor. Artinya memang betul-betul banyak di situ ya. Karena kalau memang S2, S3 kan nggak terlalu banyak ya. Mungkin itu Mas Fauzi kalau baik Pak, berarti boleh di S1 ya Pak? Boleh. Okay. Kalau yang tadi ditanyakan Zabri yang itu kan terkait pernyataan surat pernyataan home base, jadi mengikuti yang di Teraja. Tapi kalau ketika nanti PDDU KTPT monggo, yang memang yang betul-betul banyak aktivitasnya kan justru di S1 kan. S1. Terus tadi yang terkait dokumen penelitian itu kan ada 2 dokumen yang perlu kita siapkan. Ya, yang pertama terkait daftar penelitian dan laporan, lalu yang kedua publikasi. Apakah 2 hal ini saling nyambung gitu Pak? Bahwa publikasinya merupakan hasil penelitian ataukah boleh publikasi di luar penelitian yang kita sampaikan? Boleh. Jadi boleh ya Pak? Kan ketika di Tridharma PDDU KTPT itu Bapak Ibu kan boleh memilih. Kekuatan saya itu ada di mana? Yang tahu itu kan Bapak Ibu sendiri. Oh, saya kuat di penelitian. Kan nanti akan memilih proporsi berapa persen. Oh, kekuatan saya ada di penelitian, Mas Fauzi. Saya kasih skor, anggap aja 50. Nah, terus yang sisanya dibagi. Pengajarannya mungkin yang 30, 100% ya Mas Oki ya, kalau nggak salah ya? Iya betul Pak. Nanti dibagi kekuatannya di mana nanti. PKM-nya mungkin nggak terlalu kuat, 20. Nah, artinya kekuatan Mas Fauzi ada di penelitian dengan ditunjukkan publikasi yang tadi yang ingin disampaikan baik secara jurnal maupun laporan penelitian yang mungkin fenomenal ya istilahnya, yang betul-betul hasil karya yang berdampak dan wow kan istilahnya itu. Ya Pak, matur nuwun, mungkin itu dulu dari saya. Selebihnya nanti mungkin kalau ada masalah langsung saya hubungi gitu ya Pak. Terima kasih. Boleh nanti kita saling diskusi lah istilahnya. Mungkin kan dengan kasus yang sama bisa terjawab semuanya. Kami lanjut ya Pak Joko. Monggo Bu Ika Nurmaya. Matur nuwun Mas Oki. Enggak buka kamera. Iya Bu. Pertanyaan pertama, untuk karya fenomenal, apakah boleh jika penulis pertamanya itu bukan dari UNESA, tapi saya sebagai korespondensi berafiliasi dengan UNESA? Boleh Bu. Boleh. Terus pertanyaan kedua, saya itu kan pindah dari
prodi IKOR ke gizi di tahun 2024. Nah, terus penelitian saya itu kan yang sebelumnya ya di 2023 dan 2024 kan ikut IKOR. Nah, otomatis kan tidak sama dengan yang saat ini di gizi. Nah, itu apakah boleh penelitian-penelitian tersebut yang masih IKOR itu saya ajukan untuk ini nanti? Kalau untuk kelengkapan portofolio Serdos, monggo di diklaim aja. Tapi mungkin untuk karya fenomenal itu sebaiknya sih yang ini yang eh, sesuai Pak Joko kalau nggak salah bukan sesuai sih yang apa Artinya sesuai dengan kepakaran sesuai atau dengan kepakaran bidangnya, itu yang bidangnya Ibu. Jadi artinya kan itu kan Bu menggambarkan Ika Ibu menggambarkan kan PDD UKTPT itu kan artinya kan portofolio. Dosen A ini, oh gambarannya ini. Saya kuat yang tadi saya sampaikan ke Pak Wausi, saya kuat di penelitian. Nah, terus dosen lain, oh saya kekuatannya di mengajar. Enggak apa-apa, nggak harus kekuatan semuanya itu di penelitian, enggak. Tergantung Bapak Ibu itu betul-betul memang menggambarkan. Di pengajaran mungkin kekuatannya mengajar, terus ada buku, itu kan bagian apa, support dari pengajaran kan. Bahan ajar ataupun apa yang lainnya untuk dalam pendukung pengajaran. Di sisi yang lain, dosen kekuatannya banyak di PKM. Ya enggak apa-apa. PKM skornya nanti presentasinya dilebihkan. Jadi istilahnya kan kenapa ada penilaian atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan penilaian diri sendiri. Jadi Bapak Ibu dosen itu menilai dirinya sendiri. Artinya memposisikan dengan menuangkan di UDD PDD UKTPT tadi itu. Jadi monggo artinya dieksplor. Oh, ternyata saya kekuatannya bukan di penelitian, tapi saya di PKM, mungkin sering melakukan PKM. Itu kan juga berdampak terhadap masyarakat. Gambarannya itu Bu Ika tadi. Matur nuwun Pak Joko. Siap, sami-sami Bu Ika. Nah, selanjutnya ke Bu Arika Suci. Lali Kak Dudukno paling. Oh, Bu Arika sudah ya. Saya izin menambahi, pengapunten ya Mas. Oke, dan Pak Joko. Saya izin menambahi tadi pertanyaannya Bu Ika Nurmaya. Ini kalau misalnya double afiliasi itu boleh tidak? Jadi misalnya saya di paper tersebut itu afiliasinya UNESA dengan kampus lain gitu. Tapi maksudnya kenapa jadi apa ya? Jadi kayak tim riset di kampus lain gitu kan ada kolaborasi yang tadi tuh sehingga di papernya tuh double afiliasi itu boleh tidak nggih? Kalau untuk yang karya apa Bu? Yang untuk PDD KTPT atau yang untuk namanya? Yang kalau dua-duanya bagaimana? Kalau oh ya, untuk apakah apa? boleh untuk yang karya ilmiah tadi sama karya fenomena itu apakah boleh ya karya kalau ilmiah, misalnya double afiliasi? Gimana ya Pak Joko? Kalau untuk double afiliasi, tapi afiliasi kan pasti satu ya. Jadi apa saya kayak karena saya itu pakai instrumen yang ada di Jepang. Jadi karena saya pakai instrumen di Jepang, disyaratkannya untuk di papernya itu juga mencantumkan afiliasi saya di Jepang juga gitu. Jadi kayak nomor 1 desa, nomor 2 Jepang gitu. Nggak apa-apa, karena artinya kan itu adanya kolaborasi dengan pihak lain kan juga berdampak kan. Artinya kan yang penting nama Bu Arika ada di situ. Oh ya ada. Dan juga ada UNESA. Karena artinya kan sudah UNESA toh. Cuma kan itu kan kolaborasi kan istilahnya kan. Berkolaborasi dengan pihak lain kan. Justru itu menurut saya nilai plus karena artinya kan sudah sampai terjadi kolaborasi itu kan pasti Bu Arika punya sesuatu yang lebih kan sehingga diajak berkolaborasi. Oke. Terima kasih nggih. Ngapunten sudah selesai. Monggo Bu Vindiani. Monggo Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, Pak Oki. Mohon izin bertanya.
Ini Siap. terkait sister sudah saya cek, jadi tadi saat menarik ini sudah ketarik artikelnya, tetapi di sini secara otomatis tertuliskan dimuat dalam proceeding, padahal tidak dimuat proceeding. Kemudian deskripsi artikel ilmiahnya belum ada tulisan jurnal nasional terakreditasi seperti itu. Jadi hanya deskripsinya artikel ilmiah. Nah, di sini mau saya tanyakan untuk mengubah data itu bagaimana, nggih? Oke, Mbak Vindi, izin bertanya balik ya. Artinya yang di Serdos ini karya ilmiah itu kan tinggal ngupload toh, Mbak? Nggih. Ya, tinggal ngupload lah. Apakah kan akan mengisi komponen-komponen bawah ini apa istilahnya kan dari jurnal ya, bukan proceeding istilahnya ini kan dari jurnal. Nah, terus nanti kan membuat pernyataan. Nah, kalau yang dimaksud tarikan dari sister mungkin itu nyoba dicek. Mungkin waktu pengisian yang apa di portofolio itu diisikannya proceeding. Mungkin itu dicek dulu, Mbak Vindi. Jadi saya ini tidak pernah ngisi, Bapak. Tiba-tiba ada gitu waktu tadi klik tarik dari tanggal ini sampai tanggal ini gitu. Ada Nggak bisa diubah nggih? perbaikan di menunya. Menunya yang ubah data ini tak Bapak? Jenengan ini masih di portofolio sister ini, Pak. Iya. Iya, ini saya akses sister, kemudian yang Portofolio, terkait publikasi karya betul. Nah, ini kan tadi saya tarik gitu. Nah, ini otomatis langsung masuk. Ternyata ada tulisan dimuat dalam proceeding padahal bukan. Itu bisa jadi yang mengisi Ketuanya. bukan Bu Vindi, dari Ketua atau anggota yang lainnya kan gitu. itu kan. Jadi gitu. Oh iya, jadi otomatis kan nama Bu Vindi di tag kan, otomatis kan akan masuk ke sister masing-masing. Berarti pripun Pak solusinya? Nah, ini ya diubah, dicek makanya apa portofolio sister harus benar-benar dicek kembali sebelum ditarik nanti, terutama untuk portofolio Serdos. Karena nanti kalau sudah ditarik itu tidak akan bisa dirubah di portofolio sister. Akan terkunci. Jadi harus dicek kembali. Portofolio sister itu yang dimaksud apakah di menu publikasi karya itu diubah data itu? Ya, yang untuk portofolio sister itu yang untuk BKD, untuk JAD, dan untuk Serdos. Berarti ini teknisnya berarti saya revisi portofolio dulu, baru mengupload karyanya, nggih. Ajuan Serdos itu. Kalau ajuan artikel yang Serdos langsung di menu Serdos, di layanan Serdos, Bu Vindi. Oh, beda. Gitu. Nggih. Tapi kan ini kan ada ini, Bapak. Ada pilihan untuk ada pilihan memilih judul-judulnya. Iya, ada judulnya sesuai itu di khawatir portofolio. narik. Nggih, disesuaikan makanya. Mana disesuaikan baik. dulu, Ibu. Baik. Kemudian satu lagi Bapak, nah ini kan saya prodi pendidikan seperti itu dan juga mengajar di prodi kimia. Nah, sehingga nanti videonya itu apakah untuk materi mata kuliah yang pendidikan atau boleh mata kuliah yang prodi kimia? Tidak harus, Bu. Tidak harus ya? Ya, tidak harus pendidikan apa, tidak harus seperti itu. Baik. Yang penting Ibu mengajar mata kuliah itu. Mata kuliahnya yang diampu RPS-nya yang sudah divalidasi oleh UPM itu kan akan dicek nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin cukup Mas Oki, nanti bisa dilanjut di grup. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga pendampingan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Saya mohon izin mengakhiri sosialisasi ini, Bapak Ibu. Nanti kami akan kawal di grup, kami kawal terus, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf nanti on cam untuk difoto, Mas Oki. Siap. Bapak Ibu mohon izin bisa on cam dulu, Bapak Ibu.
Yang Untuk bisa on-cam dokumentasi kami nggih Bapak Ibu. Sebentar. Screen. Oke, saya geser ke slide 2. Slide 3. Sudah cukup Bapak Ibu. Ya sampun nggih Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam pengawalan ini ada salah kata dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Oke, amin, amin. tetap semangat Bapak Ibu di waktu yang sangat mepet ini. Mohon izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Pak Ibu Joko, atas waktunya. Oki, matur nuwun. Mudah-mudahan Sama-sama. dilancarkan semua dalam Amin, kesempatan amin. Perdos ini. Siap membantu kalau memang ada kesulitan, monggo disampaikan ke tim SDM. Harapannya Bapak Ibu bisa lulus semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yeay. Amin, amin. Izin, Terima kasih Pak Joko, Pak Joko, sami-sami. Pak Oki.